apa? Ya, ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah ada apa-apa dan sujud. 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 Menolong. Gonggong dan apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Itu apa gua? Bang. Ini siapa? Ini siapa? Kita ikut mereka yang dia orang tua. Enggak usah. Biarin dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temennya, Pak. Kita sekolah. Monggo. Jangan. Oh, sorry. Jangan. Maaf. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK memblokir rekening klub Malang Valhalla Spekta Club Surabaya karena diduga menerima aliran dana judi online. PPATK juga memblokir rekening milik pengusaha Ivan Sugianto yang telah mengintimidasi siswa SMA Kristen SMAK Gloria 2 EN untuk sujud dan menggonggong. Pemblokiran dilakukan karena adanya dugaan uang judi online mengalir ke Valhalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Kameramen, kita buka lembaran berita. Silahkan. Baik, Bu Alfian, kita masuk dalam terima kasih Bu Alfian. Kita mendapatkan kabar nih, kalau ini saya lihat dari Instagram Wahyu M. Rizky. Jadi ini judulnya adalah tak terima anaknya diejek, pengusaha Cina di Surabaya suruh siswa SMA ya berlutut sambil menggonggong seperti anjing. Nah, Bu Alfian memang pembulian di sekolah ini saya sebagai orang tua ya kadang-kadang melihat ini juga kesal ya kalau anak kita sampai dibully. Nah, tapi kalau responnya sampai disuruh berlutut seperti anjing kayaknya berlebihan juga. Nah, tapi mungkin sujud dulu, Bung. Sujud dulu baru menggonggong. Iya, Bu Alfian. Saya tidak akan membenarkan ya perbuatan bully karena bully itu banyak kasus bully itu berujung kepada bunuh diri, Bu Alfian. Jadi mungkin untuk respon awal Bu Alfian, bagaimana nih Bu Alfian melihat fenomena ini? Ya, yang pertama saya ingin awali dengan sabda Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Fenomena bully-membuli itu adalah sebagai ekspresi bahwa para pembuli-pembuli itu mereka di rumah tidak mendapatkan asupan kasih sayang yang memenuhi seluruh relung jiwanya. Ini buat seluruh masyarakat, sesungguhnya kebaikan, kemuliaan, akhlakul karimah, dan budi pekerti yang baik itu, kebaikan akan bisa melahirkan perbaikan dan kebaikan-kebaikan yang lebih jauh. Nah, fenomena yang sedang dialami tadi, dan saya melihat, kalau saya nonton di berbagai katakanlah pemberitaan, itu perintahnya itu pertama disuruh sujud, kedua disuruh menggonggong. Gitu ya, kalau bahasa. Benar, Bu. Apa? Ya, ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Menolong. Gonggong dan apa? Biarin. Nah, artinya buat pemirsa, untuk respon awal, saya ingin mengingatkan, ada dulu anak Cina yang membawa-bawa ya seperti senjata gitu ya. Jokowi, gue tembak lo, gue bunuh lo gitu kan. Gak diapa-apain. Jadi Cina ini, belum lagi di Sulawesi Selatan, bagaimana cara dia menyiksa karyawan, di Sulawesi Tenggara maaf ya, yang mereka menyiksa karyawan-karyawan yang Muslim. Jadi artinya kalau kita lihat, orang-orang Cina tambah lama tambah memang benar-benar menganggap kita ini budak-budak mereka. Dan sebenarnya itu menjadi sebuah efek domino gitu, Bang Kameramen. Kenapa? Karena aparat-aparat kita secara oknum tapi banyak, itu juga banyak. Bahkan orang membaca dalam tanda kutip, kebijakan-kebijakan di negeri kita terlalu banyak mengakomodir kemauan Cina. Sebut saja misalnya, untuk PIK 1 sampai PIK 11, kalau Bung Kameramen mau tahu, itu dalam satu lansiran terbarunya per pekan ini, Pak Said Didu sudah menyebutkan, jaringan-jaringan oligarki itu mentargetkan keuntungan. Dan menurut saya, ini harus kembali dibuka PP nomor 10 tahun 50 yang pernah dibuat oleh Soekarno. Dan harus kembali dipertegas bahwa kaum pribumi harus mungkin kita perlu membuat pasukan patriotik pribumi Indonesia. Karena menurut saya pernyataan awal Pak
Anies aja waktu 2017 beliau menjadi gubernur, beliau menyebut pribumi saja langsung diserang, langsung dibully. Jadi kembali kepada pembahasan kita bahwa soal bully-membuli tentu kita akan menolak dan mengingatkan kepada seluruh keluarga untuk memberikan asupan kasih sayang pada putra-putrinya di rumah. Tetapi sikap arogan, menyuruh orang untuk sujud, menyuruh orang untuk menggonggong seperti anjing, tangkap orang itu. Karena menurut saya dia telah menghina dan merupakan sebuah bentuk pelecehan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus terang Bung Kameramen, kenapa saya ekspresif? Karena permintaan untuk menangkap dia udah meluas. Dia harus ditangkap dulu, lu ngapain belagu bener begitu? Jangan mentang-mentang dekat dengan aparat, dengan penguasa. Yang jelas kepada seluruh patriot pribumi, seluruh para jiwa-jiwa Indonesia, kita memang berada pada cengkraman Cina yang semakin kentara. Begitu respon awal, Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian, memang kalau dilihat dari responnya, kita nggak tahu juga Bu Alfian, kalau sebagai orang tua ya saya melihatnya sejauh mana anak itu sering dibully. Nah memang kalau sedikit pembelaan saya kepada orang tua itu Bu Alfian, jadi anaknya itu dibully seperti anjing pudel. Jadi akhirnya dia menghukum anak tersebut sujud dan suruh menggonggong. Ya nggak bisa dong merespon pembulian dengan membuli, kan nggak boleh juga ya Bu Alfian. Tidak. Iya, betul. Nah jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, ada komentar yang merespon beliau atau yang marah-marah ini kebayang nih kalau dia jadi bos, anak buahnya dianjing-anjingin juga atau gimana gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali Bu Alfian, sebagai pendidik Bu Alfian, bagaimana Bu Alfian melihat respon ya orang tua yang reaktif seperti ini? Mungkin Bu Alfian, anaknya dibully mungkin karena sebelumnya ngebully orang lain juga kan bisa jadi. Nah kemudian juga apa pesan Bu Alfian untuk orang tua lah atau guru di sekolah untuk meminimalisir bully itu seperti ini gimana sih Bu Alfian? Karena nggak ada henti-hentinya sampai hari ini. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, awal pertama yang perlu Bung Kameramen tahu, dalam Renstra Pendidikan Indonesia 2020-2035 kan sudah menghilangkan diksi agama. Telah menghilangkan nilai-nilai ruh agama. Makanya dipesan khusus buat Bapak Abdul Mu'ti sebagai Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar segera menurunkan pedoman-pedoman pelaksanaan, modul-modul, kurikulum yang berhubungan dengan pendidikan dasar dan menengah, yang berhubungan dengan pendidikan akhlakul karimah, budi pekerti dan perilaku-perilaku yang lain. Yang kedua, kepada seluruh orang tua, mari kita belajar memahami kehidupan hari ini yang memang sudah sangat transparan. Di era digital seperti sekarang ini, apalagi dengan formula hibrid, dengan formula 5.0 dan seterusnya, itu memang kita kaum yang kelahiran tahun 60-an, 70-an ini, atau 80-an, udah menjadi orang-orang yang harus menata diri melihat persoalan-persoalan yang ada. Nah, kemudian kepada para anak-anak sekalian, anak-anakku sekalian, para pemuda-pemudi, remaja-remaji, agar kita juga mau memahami bahwa kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua dan juga menyikapi situasi secara pandangan-pandangan agama. Yang lain-lainnya, kewajiban yang berhubungan dengan masalah ini jelas pihak penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan yang kebanyakan terlihat adalah yang gedungnya bagus, yang bayarannya mahal, dan memandang bahwa selesai anak itu kalau matematikanya 10, fisika 10, kimia 10. Kita tidak bicara angka-angka penghitungan, tetapi bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan integritas, yang berhubungan dengan nilai-nilai kejati dirian itu menyatu. Dan kita hari ini punya persoalan di dua hal, Bung Kameramen. Keteladanan dan kewibawaan alami. Tidak ada yang bisa dicontoh ketika korupsi menjadi seperti begini dan begitu. Tidak ada yang bisa dicontoh ternyata orang tidak punya ijazah SMA bisa jadi pejabat tertentu. Tidak bisa dipahami orang ternyata diduga sampai sekarang tidak ada ijazah asli bisa menjabat sampai beberapa periode. Ini sebagai satu fakta sejarah negeri kita yang membuat kita memang sebenarnya harus lebih proaktif. Dengan kata akhir dari saya, mari semua orang-orang tua ingat apa kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahlimu
daripada azab api neraka. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.